Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas B PGSD yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Lina Andayani dengan NIM 857210906. Yang kedua, Mutiatul Adawiyah dengan NIM 857211503. Yang ketiga, Resya Meulandini dengan NIM 857210873, Pokjar, Kota Tangerang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum IPA di SD dengan dosen pengampu Ibu Larasati Rizky Putri SPD MPD. Di video kali ini, kami membahas modul 1 kegiatan belajar 1 respirasi pada makhluk hidup. Membuktikan bahwa respirasi memerlukan udara atau oksigen. Berikut gambar video alat dan bahannya. Alat dan bahan: 1. Botol ukuran kecil 3 buah. 2. Sedotan kecil air kemasan 3 buah. Ketiga, plastisin secukupnya. 4. Vaselin secukupnya. 5. Kapur sirih secukupnya. 6. Kacang merah atau kedelai yang sudah berkecambah secukupnya. 7. Kecoa atau belalang 1 ekor. 8. Pipet tetes 1 buah. 9. Air yang diberi pewarna merah secukupnya. Yuk kita simak langkah kerjanya. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kedua, memasukkan sedikit air kapur sirih ke dalam dasar botol. Selanjutnya, memasukkan kapas secukupnya. Ketiga, memasukkan kacang merah yang sudah berkecambah ke dalam botol yang telah diberi kapur sirih dan kapas pada langkah kedua. Kemudian berilah label A pada botol tersebut. Keempat, memasukkan kecoa ke dalam botol yang telah diberi kapas pada langkah kedua. Kemudian berilah label B pada botol tersebut. Kelima, melapisi bagian dekat pangkal sedotan air kemasan dalam segumpalan plastisin menutup mulut botol. Selanjutnya, masukkan pangkal sedotan air kemasan yang dilapisi gumpalan plastisin tersebut hingga plastisin menutup mulut botol. Sedotan air kemasan menghubungkan udara luar dengan udara di dalam botol. Keenam, merapikan plastisin pada mulut botol hingga mulut botol tertutup rapat dan rapi. Ketujuh, memberi label C pada respirometer buatan tanpa menggunakan makhluk hidup atau sebagai kontrol. Kedelapan, meneteskan ujung sedotan pada setiap respirometer dengan air. Kesembilan, mengamati tetesan air pada setiap respirometer dengan selang waktu 5 menit selama 5 kali pengamatan. Dan yang terakhir adalah menuangkan hasil pengamatan pada lembar kerja. Kita simak cara kerjanya. Memasukkan air kapur sirih ke dalam dasar botol dan memasukkan kapas secukupnya. Lalu masukkan kecambah ke dalam botol A. Setelah itu, potong plastisin lalu dibentuk agar menutupi botol selai. Lalu tusukkan sedotan pada plastisin dan berikan vaselin agar semakin rapat dengan tusukan sedotan ke dalam plastisin. Kemudian berilah label A pada botol tersebut. Masukkan jangkrik atau makhluk hidup lainnya ke dalam botol B, lalu lakukan sama seperti botol A. Kemudian berilah label B pada botol tersebut. Dan di botol C tidak perlu diisi makhluk hidup apapun dan lakukan langkah seperti botol A dan B. Setelah itu teteskan air berwarna merah ke ujung sedotan pada setiap respirometer. Setelah itu amati setiap 5 menit sekali. Itulah cara kerjanya respirasi memerlukan udara atau oksigen. Kemudian dibuat tabel pengamatan seperti pada gambar yang tercantum. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap makhluk hidup pasti memerlukan respirasi atau pernafasan, dan ketika melakukan respirasi, makhluk hidup memerlukan udara atau oksigen. Demikian hasil video respirasi pada makhluk hidup yang memerlukan oksigen dari kelompok 9.
Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan dan kelebihannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.